Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sharing on me. Hari ini kita akan share materi dan contoh soal tentang penalaran analitis. Ketika kita menemukan soal penalaran analitis, itu ada beberapa jenis soal. Yang pertama ada jenis soal kombinatorik, yang kedua ada soal implikasi, yang ketiga ada soal urutan. Untuk soal kombinatorik itu jenisnya ada soal probabilitas, yaitu kemungkinan-kemungkinan, atau dalam bentuk susunan jadwal. Misalnya nanti soalnya susunan jadwal piket, susunan jadwal jaga. Nah, cara kita menjawabnya kita bisa dengan membuat tabel sesuai syarat di soal. Atau ada juga jenis soal kombinatorik yang posisi, misalnya posisi dalam suatu pertemuan duduk melingkar atau posisi antrian. Nah, nanti kita membuat posisi sesuai syarat yang ada di soal. Kalau untuk soal penalaran analitis yang implikasi itu biasanya ditandai dengan jika dan maka. Kemudian cara menjawabnya kita menganalisis pilihan jawaban sesuai kriteria soal. Untuk jenis penalaran analitis urutan itu ada kualitas dan kuantitas. Untuk kualitas, clue-nya nanti dari soal cerita yang diberikan kita bisa menggunakan tanda kurang, lebih, dan sama dengan. Atau untuk kuantitas itu nanti ada nilai tertentu di soalnya masing-masing ya teman-teman. Baik, kita lihat contoh dari setiap jenis-jenis soal penalaran analitis ini. Yang pertama contoh dari soal jenis kombinatorik, susunan jadwal, keywordnya tadi kita bisa menjawabnya dengan membuat tabel. Kita baca soalnya ya teman-teman. Nomor 1, Lala, Rodi, dan Andi mengikuti les musik di tempat yang sama. Jadwal les Lala adalah setiap 3 hari, Rodi setiap 4 hari, dan Andi setiap 6 hari. Jika mereka pertama kali bertemu di tempat les musik pada tanggal 1 Juli 2021, kapankah mereka bertiga akan bertemu lagi di tempat les? Nah, kita bisa tadi dengan membuat tabel. Nah, kita lihat. Nah, pertama sekali mereka bertemu kan adalah di tanggal 1. Nah, Lala lesnya setiap 3 hari sekali ya. Berarti 1, 2, 3 ini baru dia les lagi. Kemudian kalau Rodi setiap 4 hari sekali. 1, 2, 3, 4 baru les lagi. Andi setiap 6 kali sehari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah dibuat tabel ternyata mereka bertemu lagi itu di tanggal 13. Jadi jawabannya adalah A. Atau bisa juga kalau seandainya soalnya panjang, buat tabelnya susah panjang, kita bisa menggunakan KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi angka terkecil pertemuan dari angka-angka yang ingin kita temukan. Nah, caranya yaitu dengan pohon faktor. Nanti kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa lihat lagi gimana cara mencari KPK. Nah, angka 3 pohon faktornya adalah 1 kali 3. Yang diambil kan adalah yang bilangan prima 3. Kemudian 4 adalah 2 kali 2. 6 adalah 2 kali 3 pohon faktornya. Nah, kemudian kan kita ambil faktor terkecilnya 3, 3, 4, 2 kuadrat, 6, 2 kali 3. Untuk KPK itu adalah kita ambil angka yang sama dan angka dengan pangkat tertinggi. 2, pangkat tertingginya 2 pangkat 2, berarti 2 pangkat 2 yang kita ambil. Kemudian angka 3 nih sama kita ambil 3. Jadi 2 pangkat 2, 4 kali 3 adalah 12. Nah, KPK-nya adalah 12, sedangkan dia tadi mulainya dari tanggal 1. Maka 1 ditambah 12 adalah 13. Berarti jawabannya adalah sama, yang A juga ya teman-teman. Mau pakai tabel ataupun KPK sama jawabannya 13. Kemudian jenis kedua adalah kombinatorik posisi. Kita juga bisa membuat tabel atau membuat gambar. Nah, contoh soalnya, pada suatu jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda yaitu Aga, Didi, Lala, Laura, Gael, Michael, Rani, dan Togi duduk mengelilingi suatu meja bundar. Ini kriterianya. Gael duduk berseberangan dengan Aga. Michael duduk di antara Togi dan Lala. Laura dan Lala duduk tepat berhadapan. Togi duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Siapakah yang duduk di depan Togi? Nah, ini kita bisa buat dengan bagan. Caranya kan kita buat nih. Gael duduk berseberangan dengan Aga. Ini dibuat Gael berseberangan dengan Aga.
Mikael duduk di antara Togi dan Lala. Togi dan Lala. Bebas teman-teman mau buat di sebelah sisi sini ataupun di sebelah sisi sini. Yang penting Mikael di antara Togi dan Lala. Kemudian Laura dan Lala duduk tepat berhadapan. Laura dan Lala. Lala di sini berarti Lauranya di sini ya. Kemudian Togi duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Ini akan Aga nih pertama sekali tadi. Kita buat 2 terpisah, berarti kan ini 1, 2, berarti di sini Togi. Berarti ini susunannya benar. Nah, siapakah yang duduk di depan Togi? Ya ini sisa yang belum masuk dalam ceritanya kan adalah Rani dan Didi. Berarti jawabannya adalah Didi atau Rani. Di optionnya nggak ada Rani, berarti jawabannya adalah B, Didi ya. Kemudian jenis ketiga adalah implikasi. Implikasi itu soalnya ditandai dengan jika dan maka. Contoh, bus kota A, B, C, D, E, dan F siap diberangkatkan. Bus A dan F dari perusahaan Jaya Maju, bus B dan D dari perusahaan Makmur, sedangkan bus C dan E dari perusahaan Mentari. Jika setiap jam hanya ada 2 perusahaan yang memberangkatkan bus, maka kemungkinan bus yang diberangkatkan bersamaan dalam 1 jam adalah, kita buat, perusahaan Jaya Maju kan busnya A dan F, perusahaan Makmur B dan D, perusahaan Mentari adalah C dan E. Nah, setiap jam hanya ada 2 perusahaan yang berangkat. Jadi kemungkinannya ya, yang pertama kalau 2 yang berangkat kan, coba yang pertama kita berangkatkan berarti Jaya Maju dan Makmur. Berarti kemungkinan pertama adalah A, F, B, dan D. Kemudian yang berangkat kedua misalnya Jaya Makmur dan Mentari. Berarti A, F, C, dan E. Kemungkinan ketiga adalah Makmur dan Mentari yang berangkat bersamaan. Karena kan yang sekali berangkat bersamaan hanya 2 perusahaan. Berarti kemungkinan yang ketiga adalah B, D, C, dan E. Nah, kita lihat optionnya yang mana yang mungkin. B, karena ada nih. Tuh. D, F, B, A, F, B, D gitu. Yang lain, option lainnya nggak ada di dalam kemungkinan. Itu jawabannya berarti B. Nah, soal nomor 4 adalah analitis urutan kualitas. Kita bisa beri tanda dengan kurang, lebih, atau sama dengan. Kita lihat contoh soalnya ya teman-teman. Dalam pertandingan bulu tangkis, Andi selalu kalah melawan Budi. Tetapi dalam cabang tenis meja, ia selalu menang bila melawan Budi. Cahyo selalu menang dalam pertandingan tenis meja melawan Budi, tetapi dalam bertanding melawan Andi, Cahyo kalah. Dodo adalah pemain bulu tangkis terbaik, tetapi dalam cabang tenis meja dia tidak sebaik Budi. Dalam cabang tenis meja, Edi lebih baik daripada Andi. Sedangkan cabang bulu tangkis, ia menempati urutan tepat di bawah Dodo. Siapakah pemain tenis meja terbaik di antara kelima atlet tersebut? Nah, kita bisa urutin ya teman-teman. Kita buat tabel nih, bulu tangkis. Di soal kan dia bilang Andi selalu kalah melawan Budi. Ini tadi fungsi tanda-tanda tadi nih, kurang, lebih, dan sama dengan. Selalu kalah berarti Andi kurang daripada Budi. Kemudian tetapi dalam cabang tenis meja ia selalu menang bila melawan Budi. Berarti di sini Andi lebih daripada Budi. Kemudian Cahyo selalu menang dalam pertandingan tenis meja melawan Budi. Selalu menang ya teman-teman. Kemudian tetapi dalam bertanding melawan Andi, Cahyo kalah. Berarti Andi yang lebih baik daripada Cahyo. Dodo adalah pemain bulu tangkis terbaik nih. Dodo terbaik. Tetapi dalam cabang tenis meja dia tidak sebaik Budi. Berarti Budi lebih baik ya, lebih, atau kalau dibalikin Dodo kurang daripada Budi. Dalam cabang tenis meja, Edi lebih baik daripada Andi nih. Edi lebih baik daripada Andi. Sedangkan cabang bulu tangkis yang menempati urutan tepat di bawah Dodo. Berarti Edi nomor 2. Siapakah pemain tenis meja terbaik? Ini udah dapat urutannya teman-teman. Edi, kita urutin nih. Edi lebih baik daripada Andi. Andi kan di sini lebih baik daripada Cahyo. Cahyo lebih baik daripada Budi. Dan Budi lebih baik daripada Dodo. Berarti yang paling baik adalah Edi. Jadi jawabannya adalah E.
Nah, ini soal contoh nomor 5 itu jenis dari penalaran analitis urutan kuantitatif. Nanti ada nilai-nilai tertentu di soalnya yang disebutkan. Kita cara menjawabnya kita urutkan berdasarkan nilai yang didapat. Contoh, Ana, Budi, dan Cinta adalah teman sebaya. Ayah mereka bekerja di perusahaan yang sama dan mulai bekerja pada usia 25 tahun. Perusahaan tersebut mengharuskan pegawai yang usianya 60 tahun untuk pensiun. Nah, kriterianya tahun ini usia ayah Ana 3 kali usia Ana. Tahun ini usia Ibu Budi 3 kali usia Budi, 3 tahun lebih muda daripada usia ayah Budi. 3 tahun yang lalu, perbandingan antara usia Cinta dan usia ayah Cinta sama dengan perbandingan usia Ana dan ayah Ana tahun ini. Tahun ini, ayah Ana memasuki usia pensiun. Di soal diketahui usia pensiun adalah 60. Nah, ini kan nilai-nilainya sudah ada. Ini berarti analisis urutan kuantitas. Kita jawab, teman-teman. Ayah Ana kan umurnya nih, tahun ini usia ayah Ana 3 kali usia Ana, 3 kali Ana. Sedangkan di soal diketahui juga tahun ini ayah Ana memasuki usia pensiun. Berarti ayah Ana usianya 60 tahun. Sama dengan 3 kali Ana. Berarti usia Ana adalah 20 tahun. Karena 60 dibagi 3 sama dengan 20. Nah, Ibu Budi usianya 3 kali usia Budi, sama dengan usia ayah Budi dikurang 3 tahun kan. Nah, kita cari usia Ibu Budi. Usia Budi kan 20 tahun nih, karena mereka kan sebaya. Jadi 3 kali 20, 60. Ayah Budi dikurang 3 kan, samanya berarti usia ayah Budi adalah 60 ditambah 3 kan, ini kalau diputar ke sini. Jadi usia ayah Budi adalah 63 tahun. Nah, sekarang usia ayah Cinta. Usia ayah Cinta 3 tahun yang lalu perbandingannya adalah ayah Cinta dikurang 3 sama dengan 3 kali usia Cinta. Berarti kita masukin nih, teman-teman, 20 kan usia Cintanya. Ayah Cinta dikurang 3 sama dengan 3 dikali 20 dikurang 3. 3 kali 20 kan 60. 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti usia ayah Cinta adalah 60 kurang 9 kan 51. Ini diputar ke sini, berarti ditambah 3 sama dengan 54 tahun. Berarti kalau urutan ketiga anak tersebut berdasarkan usia ayahnya dari usia termuda, berarti yang termuda siapa? Ayahnya Cinta dong, 54 tahun. Yang kedua baru ayahnya Ana, 60 tahun. Yang ketiga baru ayahnya Budi, 63 tahun. Berarti jawabannya adalah C. C ya, teman-teman. Oke, itu tentang penalaran analitis. Semoga teman-teman dapat mengerti dan bermanfaat. Assalamualaikum.